Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pemeriksaan DO dengan DOD. Untuk hubungan DO dan BOD, DO atau biasanya disebut disop oksigen merupakan oksigen yang larut dalam air yang mana semakin besar nilai DO, kualitas air semakin baik, dan BOD atau bichemical oxygen demand merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh bakteri untuk menguraikan zat-zat organik pencemaran atau ukuran banyaknya oksigen yang digunakan. Prinsip dari pemeriksaan BOD yaitu pengujian BOD merupakan digunakan dengan metode Winkler alkali iodida azida adalah penetapan BOD yang dilakukan dengan cara mengukur pengukuran berkurangnya kadar oksigen terlarut dalam sampel yang disimpan dalam botol tertutup rapat. Diinkubasi selama 5 hari pada temperatur kamar. Metode Winkler merupakan menggunakan larutan pengencer MgSO4, FeCl3, CaCl2, dan buffer fosfat. Kemudian dilanjutkan dengan metode alkali iodid azida, yaitu dengan cara titrasi. Dalam penentuan kadar oksigen terlarut digunakan reaksi MnSO4, H2SO4, dan alkali iodid azida. Sampel dititrasi dengan natrium triofosfat memakai indikator amilum. Untuk perhitungan penentuan kadar BOD, yaitu DO awal dikurang DO 5 hari, yaitu DO yang telah diinkubasi selama 5 hari. Nah, untuk alat yang digunakan pada pemeriksaan ini, yaitu botol Winkler, lemari inkubasi, pipet volumetri, labu ukur, aerator, pH meter, hotbed, kultur, tabung boroksikat, penutup ulir, heating block, statif, mikroburet, pipet skala, Erlenmeyer, gelas kimia, dan neraca analitik. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu larutan mangan sulfat, larutan alkali iodida azida, yang meliputi NaN3, NaOH, dan NaL. Selanjutnya itu larutan asam sulfat, larutan gluksa asam glutamat, larutan pereaksi asam sulfat, yaitu H2SO4 dan Ag2SO4 dengan indikator amilum. Larutan baku kalium dikromat, terus larutan indikator ferroin, larutan air pengencer, meliputi aquades jenuh, oksigen, buffer fosfat, mangan sulfat, CaCl2, dan FeCl3. Selanjutnya menggunakan larutan ferroamonium sulfat, larutan baku kalium hidrogen ftalat atau KHP, dan aquades. Dan untuk sampel yang digunakan pada pemeriksaan ini yaitu sampel urin. Cara kerja, pertama kita lakukan persiapan pengujian BOD pada sampel, yaitu sampel uji dikondisikan pada suhu 20 derajat Celcius kurang lebih 3 derajat Celcius. Yang kedua, sampel dilakukan pengukuran pH. Jika nilainya tidak dalam kisaran 6-8, maka pH diatur pada kisaran tersebut dengan penambahan larutan asam sulfat atau NaOH. Yang ketiga, larutan glukosa asam glutamat dikondisikan pada suhu 20 derajat Celcius. Dan yang keempat, larutan glukosa asam glutamat sebanyak 20 ml dimasukkan ke dalam labu ukur 1 liter dan diencerkan dengan air pengencer. Jumlah pengenceran sampel sangat tergantung pada sampel uji dan dipilih pengenceran yang diperkirakan dapat menghasilkan penurunan oksigen terlarut minimal 0,2 mg per liter dan sisa oksigen terlarut minimal
1,0 mg per liter. Setelah diinkubasi selama 5 hari, pengenceran sampel uji dapat dilakukan. Nah, terus prosedur pengujian BOD adapun tahap pengujian BOD terhadap sampel ada sebagai berikut. Botol Winkler disiapkan 2 buah dan ditandai masing-masing A1 dan A2. Larutan sampel uji dan larutan air pengencer sesuai tabel dimasukkan ke dalam masing-masing botol Winkler. Kemudian masing-masing botol ditutup secara hati-hati untuk menghindari terbentuknya gelombang udara. Yang ketiga, pengocokan dilakukan beberapa kali. Kemudian Aquades ditambah pada sekitar mulut botol Winkler yang telah ditutup. Yang keempat, botol A2 disimpan dalam lemari inkubasi pada suhu 20 derajat Celcius selama 5 hari. Botol A1 ditambah 1 ml larutan NSO4 ditambah 1 ml larutan alkali iodida azida dan ditambah 1 ml larutan H2SO4 serta ditambah 1 sampai 2 tetes indikator amilum. Pengukuran dilakukan dengan metode titrasi secara iodometri sesuai dengan yang ditunjukkan. Pengerjaan tahap 5 dan 6 diulangi untuk botol A2 yang telah diinkubasi 5 hari. Hasil pengenceran yang diperoleh merupakan nilai oksigen terlarut 5 hari. Penetapan blanko dilakukan dengan menggunakan larutan pengencer tanpa sampel uji. Hasil pengukuran yang diperoleh merupakan nilai oksigen terlarut 0 hari dan nilai oksigen terlarut 5 hari. Penentuan kontrol standar dilakukan dengan menggunakan larutan glutamat. Hasil pengukuran yang diperoleh merupakan nilai oksigen terlarut 0 hari dan nilai oksigen terlarut 5 hari. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.